Halo teman-teman mahasiswa, bertemu lagi pada mata kuliah metodologi penelitian. Nah, pada mata kuliah ini kita akan membahas mengenai identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan kajian teori. Nah, tujuan dari pembelajaran kita ini diharapkan nantinya teman-teman setelah mempelajari materi ini, teman-teman itu akan mampu untuk menyusun proposal terkait bab satu dan bab 2. Nah, sekarang kita mulai pada identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah itu adalah proses menemukan, mengenali, dan menguraikan permasalahan penelitian berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis. Jadi, identifikasi masalah merupakan tahap awal dalam penyusunan penelitian yang akan menjadi dasar nantinya dalam penulisan latar belakang, perumusan masalah, serta penentuan tujuan penelitian. Jadi semuanya bermula dari identifikasi masalah. Nah, kalau dalam konteks penulisan ilmiah, biasanya identifikasi masalah itu tidak hanya menyebutkan masalahnya saja, tetapi di dalam itu biasanya ada kondisi ideal, ada kondisi aktualnya, serta kesenjangan apa yang terjadi di dalamnya. Nah, identifikasi masalah ini ada pada bab satu atau bab pendahuluan. Biasanya dia terletak di latar belakang penelitian. Nah, alurnya itu biasanya ada fenomena, kemudian ada kesenjangan. Dari kesenjangan itu ada masalah, baru kita fokus pada penelitian. Jadi, jika identifikasi masalahnya tidak jelas, biasanya rumusan masalahnya nantinya akan lemah. Kemudian tujuan penelitiannya menjadi tidak terarah dan penelitiannya menjadi tidak fokus. Sebenarnya mau membahas apa? Nah, identifikasi masalah biasanya teman-teman itu dapat peroleh dari fenomena di lapangan. Jadi teman-teman melihat permasalahan nyata yang terjadi di masyarakat itu apa? Mungkin teman-teman bisa melihat adanya banjir, adanya kemacetan lalu lintas, kemudian adanya pengelolaan sampah. Nah, itu bisa menjadi salah satu sumber dari identifikasi masalah. Kemudian teman-teman juga bisa melihat identifikasi masalah berdasarkan data. Bisa data statistik atau adanya laporan yang menunjukkan adanya masalah. Misalkan adanya peningkatan volume sampah berdasarkan data statistik atau pertumbuhan penduduk yang tinggi. Itu pun bisa menjadi sumber dari identifikasi masalah. Nah, kalau masalah bisa juga muncul dari adanya kebijakan atau program pemerintah. Jadi di mana masalah yang muncul itu karena adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan implementasi yang ada di lapangan. Misalkan pemerintah melakukan program pengelolaan sampah, tapi nyatanya program tersebut belum berjalan optimal. Nah, itu pun bisa dijadikan sumber identifikasi masalah. Jadi banyak sekali ya sebenarnya sumber-sumber yang bisa kita kaji, yang kita bisa identifikasi untuk kita jadikan suatu penelitian. Nah, kemudian bisa juga kita dapat masalah itu dari penelitian yang terdahulu. Mungkin penelitian yang sudah pernah dilakukan seseorang, di dalamnya itu ada kekurangan. Nah, kita bisa melengkapinya dengan kita membuat penelitian baru yang bertujuan untuk melengkapi penelitian yang terdahulu. Nah, kemudian identifikasi masalah itu biasanya ada beberapa kriterianya di dalam. Identifikasi masalah itu biasanya dia masalahnya yang tidak terlalu umum.
Jadi teman-teman memfokuskan mau membahasnya ke hal yang lebih spesifik. Kemudian, biasanya masalah tersebut harus dapat teman-teman teliti dengan data, baik itu data kuantitatif dari data statistik atau data kualitatif berdasarkan sumber wawancara. Itu bisa, teman-teman. Kemudian, biasanya penelitian masalah yang mau kita teliti itu harus dapat memberikan manfaat. Kita mau teliti ini manfaatnya apa bagi ilmu pengetahuan atau bagi masyarakat. Kemudian masalah yang mau kita teliti itu harus masalah yang masih terjadi, sedang terjadi, dan kiranya penting untuk kita teliti. Jadi teman-teman jangan meneliti permasalahan yang sebenarnya sudah ada penyelesaiannya. Kita cari topik yang memang belum ada penyelesaiannya dan kita memberikan solusi. Dan kemudian carilah identifikasi masalah atau sumber masalah yang memang dapat kita teliti sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita merasa kita tidak bisa meneliti permasalahan tersebut, sebaiknya kita cari topik lain supaya nantinya penelitian kita tidak menjadi terhambat. Nah, kemudian biasanya identifikasi masalah itu kan dia tidak berdiri sendiri. Biasanya dia terintegrasi bermulai dari latar belakang. Jadi di latar belakang itu teman-teman memberikan gambaran umum tentang suatu fenomena. Dari fenomena tersebut, teman-teman masuk ke data atau fakta yang mendukung. Kemudian bagaimana kondisi yang terjadi? Apakah ada kebijakan yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan? Itu teman-teman jelaskan semua di latar belakang. Kesenjangan apa yang terjadi akibat dari hal tersebut? Nah, disitulah baru teman-teman masuk ke penegasan dari masalah yang teman-teman ingin angkat. Nah, di sini ada contoh terkait identifikasi masalah. Nah, ini contohnya misalkan tentang pengelolaan sampah ya. Di sini saya fokus membahas tentang pengelolaan sampah. Jadi, di sini ada gambaran umum di mana di kawasan perkotaan Sentani, pengelolaan sampah itu menjadi salah satu permasalahan yang cukup penting. Jadi, ada gambaran umum supaya pembaca itu dia membayangkan bahwa dia lagi ada di Sentani dan kemudian ada di dalamnya tuh ada permasalahan mengenai pengelolaan sampah. Jadi kita kiranya kalau menulis itu kita membawa pembaca untuk ikut kira-kira membayangkan mereka ada pada tempat tersebut. Kemudian teman-teman tunjukkan data atau fakta pendukung. Jadi di sini seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, jadi ada fakta bahwa ada aktivitas ekonomi di situ yang menyebabkan volume sampah yang dihasilkan terus meningkat. Kemudian ada kondisi di situ. Namun kondisi di sini tidak diimbangi dengan sistem pengolahan sampah yang memadai. Jadi ada kesenjangan di sini di mana aktivitas ekonominya menyebabkan sampahnya terus meningkat, namun sistem pengelolaan sampahnya tidak memadai. Jadi teman-teman itu berusaha memberikan tulisan yang membuat masyarakat umum itu mengerti apa maksud dari teman-teman yang ingin teman-teman sampaikan. Poinnya di situ. Nah, itu mengenai identifikasi masalah. Jadi di sini banyak dari tulisan-tulisan biasanya lebih menyampaikan masalah itu masih terlalu umum. Dia tidak pakai data atau fakta. Dia tidak menunjukkan kesenjangan apa yang terjadi dari masalah tersebut. Nah, kemudian dia tidak mengarahkan ke penelitian. Jadi di sini di tulisan ini dia mengarahkan ke penelitiannya. Jadi kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi aktual. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengolahan sampah di kawasan perkotaan Sentani
belum optimal dan perlu diteliti lebih lanjut. Jadi di sini kita mengajak untuk diarahkan ke dalam suatu penelitian. Jadi di sini dijelaskan yang mau diteliti itu apa. Ternyata di sini dijelaskan yang perlu diteliti lebih lanjut adalah terkait pengelolaan sampahnya, bukan aktivitas ekonominya, bukan pengurangan volume sampah dari masyarakatnya, tapi bagaimana pengelolaan sampah ini yang harus diteliti. Jadi di sini dijelaskan yang mau diteliti itu apa. Karena kalau tidak dijelaskan, masyarakat akan bingung. Ini sebenarnya arah penelitiannya, fokus masalahnya mau kemana. Nah, itu terkait identifikasi masalah. Nah, dari identifikasi masalah ini biasanya akan diarahkan pada penyusunan rumusan masalah. Sekarang kita masuk ke rumusan masalahnya. Nah, kalau rumusan masalah itu biasanya adalah pernyataan masalah penelitian. Biasanya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan penelitian yang jelas, terarah, dan dapat diteliti. Jadi rumusan masalah itu hasil dari proses identifikasi masalah yang telah teman-teman lakukan sebelumnya. Jadi rumusan masalah itu dia sesuai dengan latar belakang yang teman-teman sampaikan, inti permasalahannya, dan biasanya rumusan masalah ini dia akan menjadi dasar seluruh proses penelitian. Jadi proses penelitian yang teman-teman lakukan nanti akan mengacu pada rumusan masalahnya. Nah, rumusan masalah ini juga dia ada pada bab 1. Dia ditulis setelah latar belakang. Nah, rumusan masalah ini nantinya akan menjadi dasar tujuan penelitian, kemudian penyusunan kerangka teori, penentuan metode apa yang mau digunakan dalam penelitian, itu semua berdasarkan rumusan masalah yang teman-teman tulis. Kemudian analisis datanya. Nah, jadi nanti dia punya alur itu ada identifikasi masalah, teman-teman masuk ke rumusan masalah, dari rumusan masalah nanti teman-teman fokus ke tujuan penelitiannya, kemudian ini dia nanti ke metode penelitian. Nah, rumusan masalah ini dia berfungsi untuk menentukan arah penelitian. Jadi penelitiannya menjadi fokus atau melebar itu dari rumusan masalah. Jadi biasanya kalau teman-teman mau fokus supaya tidak ada pembahasan yang terlalu melebar, itu kita fokuskan di rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalah di sini contohnya dia menulis bagaimana kondisi pengelolaan sampah di kawasan perkotaan Sentani. Jadi nanti proses penelitian pembahasannya hanya pengelolaan sampah. Dia tidak melebar ke mana-mana. Jadi ketika nanti ada yang menanyakan tentang hal lain, teman-teman kembalikan ke rumusan masalah. Penelitian yang saya bahas, permasalahannya hanya fokus ke pengelolaan sampah. Jadi karena kita kembalikan ke rumusan masalah, pembahasannya tidak akan melebar. Nah, terus kemudian rumusan masalah ini dia juga berfungsi menjadi pedoman dalam pengumpulan data. Jadi nanti data-data yang teman-teman kumpulkan untuk proses penelitian harus relevan dengan rumusan masalah yang teman-teman tulis. Jadi nanti di kajian teori fokus pembahasannya teori-teori yang kita kumpulkan, dia fokus hanya terkait pengelolaan sampahnya. Nah, kemudian bentuk rumusan masalah itu biasanya dia berbentuk kalimat tanya. Tidak hanya bagaimana, bisa kalimat tanya yang lain. Bisa apa saja, bisa kalimat tanya seberapa besar, atau apakah terdapat hubungan. Tergantung dengan masalah yang teman-teman mau bahas itu apa. Karena di penelitian ini kita bahas pengelolaan sampah, jadi rumusan masalahnya di sini saya fokus dengan bagaimana kondisi pengelolaan sampahnya.
Nah, kemudian pemilihan bentuk pertanyaan itu biasanya tergantung dari jenis penelitiannya, tujuan penelitian, sama paradigma yang digunakan. Nah, paradigma udah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk rumusan masalah itu, teman-teman sebaiknya menulis rumusan masalah yang tidak menimbulkan pemahaman yang ganda. Jadi ketika orang membaca tulisan teman-teman terkait rumusan masalah, dia hanya berfokus ke satu maksud tersebut, tidak menyebabkan satu orang dan orang yang lainnya memiliki maksud atau pemahaman yang berbeda. Itu harus dihindari. Kemudian rumusan masalahnya itu dapat diteliti. Kemudian dia harus sesuai dengan latar belakang. Jadi latar belakang yang teman-teman tulis itu disesuaikan. Jadi rumusan masalahnya harus relevan, tidak boleh menyimpang dari latar belakang yang sudah teman-teman tulis. Kemudian dia jangan terlalu umum. Nah, kemudian dapat dijabarkan ke dalam variabel atau indikator penelitian. Nah, rumusan masalah itu ada beberapa jenis. Ada yang namanya rumusan masalah deskriptif. Itu dia bertujuan untuk menggambarkan fenomena. Contohnya yang di sini, rumusan masalah ini dia termasuk rumusan masalah deskriptif. Kemudian ada juga rumusan masalah komparatif. Dia bertujuan untuk membandingkan dua hal atau lebih. Nah, misalkan rumusan masalah komparatif itu apakah terdapat perbedaan? Nah, itu antara ini dan ini. Nah, dia membandingkan dua hal atau lebih terkait suatu kondisi. Itu komparatif. Ada rumusan masalah asosiatif. Dia untuk mengetahui hubungan antar variabel. Misalkan, apakah terdapat hubungan antara ini dan ini? Nah, itu masuk ke rumusan masalah asosiatif. Jadi untuk menyusun rumusan masalah, teman-teman harus mengacu pada identifikasi masalahnya. Masalah yang udah teman-teman angkat di latar belakang, itu yang teman-teman jadikan rumusan masalah. Nah, kemudian teman-teman harus fokus menentukan yang teman-teman mau teliti itu apa. Nah, kemudian teman-teman buat ke dalam pertanyaan. Jadi rumusan masalah itu dia kalimat pertanyaan. Berarti selalu ada tanda tanya di dalamnya. Nah, kemudian sebaiknya di rumusan masalah, teman-teman menentukan ruang lingkupnya, batas wilayahnya. Kalau di sini kan dibatasi pengolahan sampah di kawasan Sentani. Jadi fokus hanya pengolahan sampah di Sentani, tidak melebar ke Jayapura, tidak melebar ke Kerom. Jadi hanya fokus pengolahan sampah di Sentani saja. Nah, kemudian kita lanjut ke tujuan penelitian. Nah, kalau tujuan penelitian itu dia pernyataan mengenai hasil yang ingin dicapai dalam penelitian, dia sebagai jawaban dari rumusan masalah. Jadi tujuan penelitian ini dia masih ke dalam bab satu, ditulis setelah rumusan masalah. Dia tujuannya untuk menjawab atas rumusan masalah yang sudah teman-teman sampaikan tadi. Jadi, alurnya itu identifikasi masalah, yang latar belakang, rumusan masalah, terus lanjut ke tujuan penelitian. Nah, jadi di sini misalkan kalau rumusan masalahnya tadi, bagaimana kondisi pengelolaan sampah di kawasan perkotaan Sentani? Jadi tujuan penelitiannya juga satu. Jadi kalau rumusan masalah satu, tujuan penelitian satu, dia untuk menjawab rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya tiga, maka tujuannya pun akan tiga. Karena di sini tujuan dia berguna untuk menjawab
rumusan masalah. Jadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui kondisi pengelolaan sampah di kawasan perkotaan Sentani. Sudah cukup sampai di situ untuk tujuan kita. Jadi dia lebih spesifik hanya untuk menjawab apa yang ditanyakan di rumusan masalah. Nah, jadi ingat tujuan penelitian itu teman-teman harus mengacu pada rumusan masalah. Nah, dan di tujuan penelitian dia berbentuk kalimat pernyataan. Kalau rumusan masalah tadi ada pertanyaan, ada tanda tanya. Kalau di tujuan penelitian dia berbentuk pernyataan. Jadi dia tujuannya ngapain? Untuk mengetahui. Mungkin bisa untuk menganalisis, untuk mengidentifikasi. Nah, kalau ini penelitiannya sederhana, hanya untuk mengetahui saja bagaimana kondisi pengelolaan sampah di kawasan perkotaan Sentani. Kalau teman-teman mau buat lebih jauh lagi, berarti rumusan masalahnya harus ditambah. Jangan hanya satu. Nah, itu terkait tujuan penelitian. Nah, sekarang bagaimana manfaat penelitian? Kalau manfaat penelitian itu berarti dia terkait kegunaan atau kontribusi apa yang dihasilkan dari penelitian yang sudah teman-teman buat. Jadi, kalau manfaat penelitian di sini ada dua. Ada manfaat teoritis, manfaat praktis. Kalau teoritis itu berarti manfaat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian kalau manfaat praktis berarti manfaat yang untuk masyarakat. Bisa untuk pemerintah, manfaatnya apa gitu. Nah, di sini ada contoh manfaat teoritis. Misalkan, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang PWK, khususnya terkait pengelolaan sampah di kawasan perkotaan. Jadi dia fokus ke ilmu pengetahuan. Kalau manfaat praktis, misalnya manfaatnya bagi pemerintah daerah, dia dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan sampah di kawasan perkotaan Sentani. Nah, bagi masyarakat, manfaatnya sebagai informasi untuk meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan sampah. Kemudian bagi peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian yang teman-teman sudah ambil, dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian yang sejenis. Nah, itu manfaatnya. Jadi kalau teoritis, teori lebih ke ilmu pengetahuan. Kalau praktis berarti lebih ke orangnya, pemerintahnya, masyarakatnya, bisa peneliti yang akan meneliti ini selanjutnya. Nah, sekarang kita ke kajian teori. Nah, kalau kajian teori itu berarti ada uraian konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian sebagai dasar ilmiah dalam penelitian. Jadi kajian teori itu bisa dibilang teori-teori yang ada di dalamnya. Jadi teman-teman kalau membuat penelitian, itu teman-teman berdasarkan teori. Jadi ada menurut ahli ini, gitu. Apa di dalamnya? Nah, sumber-sumber itu yang menjadi dasar teman-teman membuat penelitiannya, gitu. Jadi ada sumber-sumber, ada referensi yang teman-teman gunakan. Nah, kajian teori ini dia ada di bab 2. Jadi dia sudah bab tersendiri. Kalau di bab 1 tadi ada latar belakang, ada rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Nah, kalau di bab 2 ini udah bab terpisah, ada kajian teorinya. Jadi dia berguna untuk menjelaskan teori yang mendukung permasalahan yang teman-teman angkat. Tanpa kajian teori yang baik nanti di dalamnya, nanti penelitian teman-teman itu menjadi lemah secara ilmiah.
Kemudian analisis yang teman-teman lakukan nantinya tidak punya dasar. Kemudian hasil penelitian tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi karena apa yang teman-teman buat, penelitian yang teman-teman lakukan, ketika ditanya pertanggungjawabannya, teman-teman akan kembali ke teori-teori yang sudah teman-teman kumpulkan. Jadi nanti teori yang teman-teman kumpulkan hanya fokus ke masalah yang teman-teman ingin angkat. Nah, biasanya sumber teori itu teman-teman bisa dapat dari buku-buku. Buku-buku tentang mungkin metodologi penelitian, ada buku-buku tentang PWK, ada juga tentang jurnal ilmiah. Jadi artikel-artikel penelitian yang sudah dipublikasikan orang, itu teman-teman bisa jadikan sumber dari kajian teori. Mungkin dari skripsi atau tesis atau disertasi penelitian terdahulu itu juga bisa dipakai. Bisa juga dari peraturan pemerintah. Karena kayak pengolahan sampah tadi, contohnya mungkin ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan implementasi. Bisa teman-teman buktikan dokumen resminya. Ada peraturan pemerintah, nomor berapa, bisa disebutkan semua. Misalkan pemerintah menyatakan pengolahan sampah akan dilakukan dengan baik, tapi nyatanya implementasinya teman-teman buktikan fakta-faktanya. Itu bisa dijadikan sebagai kajian teori. Nah, kemudian ini teknik penulisannya. Jadi untuk menulis kajian teori, teman-teman harus menggunakan parafrase atau teman-teman tidak menggunakan copy paste. Teman-teman menggunakan bahasa sendiri. Kemudian, teman-teman wajib mencantumkan sitasi. Jadi, kalau teman-teman mengambil kalimat ahli siapa gitu, misalnya ada nama seseorang, teman-teman harus wajib mencantumkan itu yang menyatakan namanya siapa. Nah, kemudian teman-teman harus menghubungkan antar teori agar membentuk narasi yang logis. Jadi biasanya di kajian teori tidak satu teori saja yang kita sebutkan. Ada beberapa teori dan itu harus dihubungkan dengan suatu kalimat-kalimat yang membuat dia menjadi narasi yang logis, narasi yang nyambung. Nah, di sini komponen kajian teori, jadi ada nanti landasan teori, penelitian terdahulu, sama kerangka pemikiran. Nah, untuk landasan teori berarti nanti isinya teori-teori utama yang berkaitan dengan penelitian. Nah, biasa ahli-ahli lihat di buku sumber-sumber ahli-ahli yang menyatakan teori yang sejalan dengan masalah yang teman-teman angkat itu semua ditulis di landasan teori. Nah, nanti di poin penelitian terdahulu, berarti teman-teman menulis tentang ringkasan penelitian sebelumnya yang isinya sejalan dengan penelitian yang teman-teman akan bahas. Nah, tujuannya dari penelitian terdahulu itu supaya teman-teman mengetahui posisi penelitian teman-teman tuh di mana. Nah, untuk juga supaya teman-teman bisa melihat perbedaan yang teman-teman bahas dengan perbedaan penelitian yang orang sebelumnya telah lakukan. Nah, itu semua disebutkan di penelitian terdahulu. Apa sih relevansinya antara penelitian yang sudah pernah dibahas sebelumnya dengan penelitian yang teman-teman mau angkat sekarang? Bedanya juga di mana gitu. Mungkin kalau yang sebelumnya membahas pengolahan sampah di Kabupaten Kerom. Nah, teman-teman akan bahas di kawasan perkotaan Sentani. Nah, kayak gitu. Mungkin kalau penelitian terdahulu, khususnya di Kabupaten Sentani, hanya membahas mengenai penyebab peningkatan volume sampah. Nah, kalau teman-teman membahas terkait pengelolaan sampahnya gitu. Jadi ada relevansi namun tidak sama gitu. Nah, kemudian ada kerangka pemikiran.
Kalau kerangka pemikiran ini dia terkait alur logika yang menghubungkan teori yang sudah teman-teman tuliskan dengan masalah penelitian yang teman-teman akan angkat. Biasanya kerangka pemikiran itu disajikan dalam bentuk narasi, bisa juga disajikan dalam diagram alur. Nah, di sini ada contoh kerangka pemikiran terkait pengelolaan sampah. Jadi teman-teman lihat di sini. Di sini dia menggunakan sitasi. Jadi dia mencantumkan sumber. Di sini dikatakan bahwa sumbernya adalah Mukhi sama Sugiono. Jadi dicantumkan. Kalau itu bukan apa yang teman-teman sampaikan, teman-teman cantumkan di situ. Jadi pengolahan sampah merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan wilayah dan kota. Pengelolaan sampah harus dilakukan secara sistematis mulai dari proses pengumpulan, pengangkutan, hingga pengelolaan akhir. Itu disampaikan oleh Muki. Kemudian sejalan dengan itu, Sugiono, nah, Sugiono juga menyatakan terkait pengelolaan sampah. Nah, ini jadi antara penelitian yang satu dengan peneliti yang lain, ahli yang satu dengan ahli yang lain, ada kalimat penghubungnya. Sejalan dengan itu, gitu. Nah, kemudian di sini dia bukan copy paste. Jadi dari buku tersebut, tapi tidak kita mentah-mentah menuliskan kalimatnya seperti itu. Jadi kayak misalkan di buku Muhyi itu tertuliskan hanya pengelolaan sampah meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan. Nah, teman-teman tidak mentah-mentah menulisnya demikian. Teman-teman bisa menggunakan bahasa teman-teman sendiri. Karena nanti dalam penelitian biasanya ada pengecekan Turnitinnya. Seberapa persen, seberapa banyak teman-teman mengcopy paste tulisan itu tanpa menggunakan bahasa sendiri. Nah, di kita itu juga ada aturannya. Turnitinnya atau teman-teman boleh mengcopy paste sekian sebesar berapa persen. Kalau nggak salah sekitar 20 sampai 30%. Nanti ada pengecekan turnitinnya. Nah, karena kalau terlampau banyak, biasanya tulisan teman-teman itu tidak akan diterima. Nah, bisa seperti yang tadi, kalau di buku misalkan tertulis pengelolaan sampah meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan. Nah, teman-teman bisa menuliskan dengan bahasa sendiri, tapi maknanya sama, yaitu pengolahan sampah harus dilakukan secara sistematis, mulai dari proses pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan akhir. Jadi, dia punya makna sama, tetapi teman-teman menggunakan bahasa sendiri. Nah, kemudian tadi di sini dia bisa menghubungkan antar teori. Di tulisan tersebut ada narasi yang menghubungkan sejalan dengan itu. Nah, kemudian dia nantinya di sini mengarahkan ke penelitiannya teman-teman. Nah, jadi di kerangka pemikiran tersebut, teman-teman itu harus mampu untuk mengarahkan ke topik penelitian yang teman-teman akan bahas. Nah, di sini di akhir kerangka pemikiran, teman-teman menyampaikan dalam penelitian ini pengolahan sampah akan dikaji berdasarkan kondisi nyata di kawasan perkotaan Sentani dengan mempertimbangkan faktor teknis dan sosial yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan. Jadi teman-teman sampaikan di situ dari kerangka pemikiran apa yang akan teman-teman teliti gitu. Nah, biasanya kesalahannya teman-teman biasanya itu cuman copy paste. Teman-teman tidak membuat kalimat sendiri tanpa mencantumkan sumbernya juga.
Kemudian biasanya teori-teorinya tidak tersusun dengan baik. Nah, teorinya kadang tidak sesuai juga dengan penelitian yang teman-teman bahas. Jadi, teman-teman harus fokus mencari teori yang memang sesuai dengan rumusan masalah yang teman-teman akan bahas. Kemudian, antara teori yang satu dengan teori yang lain itu kiranya teman-teman ada hubungannya. Jadi jangan teman-teman hanya menulis kumpulan-kumpulan teori saja, tapi tidak ada hubungannya antara teori yang satu dengan teori yang lain. Karena kajian teori ini nantinya akan menjadi dasar dalam penelitian yang teman-teman mau lakukan. Dia bukan sekedar mengumpulkan teori saja, tapi akan digunakan ke dalam proses penelitian. Nah, di dalam kajian teori juga itu harus mampu untuk memahami, menjelaskan, dan menghubungkan teori, sehingga pembaca juga paham. Oh, kenapa si mahasiswa ini penelitiannya dia menggunakan metode ini? Oh, ternyata sejalan dengan teori yang sudah dia paparkan di kajian teori. Nah, biasanya kajian teori yang baik itu akan mampu untuk mempermudah analisis data teman-teman. Dia juga dapat memperkuat hasil penelitian teman-teman nantinya dan dapat meningkatkan kualitas skripsi teman-teman. Jadi kiranya itu pemaparan mengenai identifikasi masalah, perumusan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan terakhir tadi kita bahas kajian teori. Kiranya tulisan ini dapat bermanfaat dan pembahasan ini juga dapat bermanfaat untuk teman-teman karena nantinya teman-teman akan membuat tulisan terkait bab satu dan bab 2. Teman-teman boleh memilih topik apapun, masalah apapun yang ada di sekitar teman-teman. Angkat dengan data atau fakta yang ada. Nah, kita belajar mencoba untuk menulis. Kesalahan itu pasti ada, tapi dari kesalahan itu kita dapat belajar untuk menjadi yang lebih baik. Kiranya sekian pembahasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman untuk menulis. Kalau ada pertanyaan, bisa teman-teman tanyakan, boleh di kolom komentar atau boleh japri langsung ke saya. Sampai jumpa teman-teman di pertemuan selanjutnya.